Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini berjumpa kembali kita membahas mengenai penghuni sorga. Ternyata penghuni sorga itu penuh dengan orang fakir, orang miskin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Isra Mi'raj dari Mekah kemudian ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kemudian setelah itu Rasulullah ditunjukkan melihat sorga dan neraka. Rasulullah ditunjukkan oleh malaikat Jibril sorga. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ittolaktu alal jannah fawajatu aksaro ahlihal fukoro wattolaktu alan nar fawajatu aksaro ahlihan nisa. Ittolaktu alal jannah, aku pernah melihat sorga, fawajatu aksaro ahlihal fukoro, kulihat kebanyakan penghuninya adalah ahlal fukoro, orang-orang fakir, orang miskin. Wattolaktu alan nar, dan aku melihat neraka, fawajatu aksaro ahlihan nisa, dan kudapati penduduknya kebanyakan adalah wanita. Rasulullah melihat sorga, didapati penduduknya kebanyakan adalah orang fakir, orang miskin. Hanya sedikit saja orang-orang kaya di sana. Sedikit orang kaya yang di sorga itulah adalah orang-orang kaya yang dermawan, yang suka berbagi, yang suka bersedekah, yang suka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kaya meskipun masuk surga, dia lebih lambat 500 tahun dari orang miskin. Jadi orang miskin masuk surga lebih dulu, 500 tahun kemudian baru kemudian orang kaya. Lebih lambat orang kaya. Karena apa? Orang miskin hisabnya, perhitungannya cepat selesai dan tidak panjang-panjang. Lain dengan orang kaya. Orang kaya itu perhitungannya sangat panjang, mendetail. Dari mana dia mendapatkan hartanya dan kemana dia membelanjakan hartanya tersebut. Makanya lebih lama. Bahkan Rasulullah menyebutkan kaum muhajirin saja, orang kayanya muhajirin itu lebih lambat 40 tahun masuk surga dibanding orang miskinnya muhajirin. Kaum muhajirin itu adalah orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah, para sahabat. Dari Madinah, dari Mekah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah. Dan mereka kaum muhajirin yang berhijrah itu orang kayanya masuk surga juga. Tapi lebih dulu orang miskin 40 tahun. Dan orang miskin yang sabar itu doanya berkah. Dia sabar dengan keadaannya di dunia apa adanya, maka doanya berkah. Apalagi orang-orang yang zuhud. Orang zuhud itu tidak menyukai dunia. Dia makan sekedar untuk menyambung hidup saja. Dia pakai baju sekedar untuk menutupi aurat. Bukan berarti pakai baju bermewah-mewah, bermegah-megah, kemudian bahkan sombong. Makan juga begitu, sekedar untuk menyambung hidup, bukan makan enak-enak dan segalanya. Apalagi tempat tinggal tidak bermewah-mewah dia. Itu orang zuhud. Doanya ikhlas dan khusyuk orang zuhud itu. Makanya orang zuhud yang tidak cinta dunia itu doanya makbul. Doanya makbul. Lebih baik sedikit tapi berkah daripada banyak tidak berkah. Kita sabar. Sabar dengan kondisi apapun meskipun kita tidak banyak rezeki. Kita tergolong orang yang mungkin kurang dalam hal ekonomi,
Tapi asal kita sabar dan ikhlas, maka lebih dulu masuk surga daripada orang-orang kaya. Bersyukur saja. Syukuri apa yang kita miliki saat ini. Apapun itu, sedikit banyaknya syukuri. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lazadid. Jika engkau syukur kepadaku, maka aku tambah nikmat kepadamu. Jika engkau tidak bersyukur, maka inna adzabi lazadid, sesungguhnya adabku amat pedih. Makanya kita melihat kadang orang yang tinggal di gubuk mewah, mepet sawah, dia rumahnya reot di pinggir sawah, terpencil, tapi rasanya hidupnya nikmat. Rasanya hidupnya nikmat, tentram, damai, peaceful, penuh kedamaian. Kadang kita melihat ada orang yang tinggal di rumah mewah, rumahnya gedung bertingkat, mobilnya mewah mengkilap, duitnya berlipat-lipat, istrinya jumlahnya 4, tapi hidupnya seperti kiamat. Karena apa? Tidak bersyukur. Kalau Anda kaya raya, tidak bersyukur, tidak bersedekah, tidak berinfak, bukan berarti jangan dilihat itu enak, itu ujian. Kaya itu ujian, miskin itu ujian. Biasanya orang lebih mudah lulus ujian pada saat dia miskin daripada dia kaya. Karena orang kaya itu godanya terlalu banyak. Goda dari hartanya dia sendiri, goda dari nafsunya, dari syahwatnya, goda dari istrinya, dari anaknya. Kaya dia manjakan anaknya, diberi uang banyak, anaknya narkoba, overdosis, ketangkap polisi dan sebagainya. Bukan berarti terus istrinya diberi kemewahan, kekayaan, terus kalau dia tidak bersyukur akan menjadi musibah bagi hidupnya. Orang yang selingkuh di hotel kemudian kepergok polisi dan sebagainya itu kebanyakan bukan orang-orang miskin, orang-orang yang berduit. Itu berita-berita itu, apalagi yang dengan Masya Allah, dengan artis, dengan foto model dan sebagainya, bukan orang-orang miskin, orang-orang kaya semua itu. Dia tidak bisa menahan dirinya atas kekayaannya. Bahkan dia mendapatkan hartanya pun dipertanyakan, dari mana dia sampai foya-foya seperti itu. Keringat sendirikah? Atau korupsi? Jangan-jangan dia korupsi, makanya mudah foya-foya. Apakah nikmat hidupnya? Senang? Iya, nikmat tidak. Kesenangan sesaat. Berujung petaka, penderitaan yang berkepanjangan. Makanya tadi saya bilang orang hidupnya kelihatannya tinggal di gubuk reot, di pinggir sawah. Dia menikmati hidupnya, bersyukur. Hidupnya adem ayem, tentram. Bisa minum kopi sambil melihat sawah, sambil pegang tasbih, berzikir. Masya Allah. Nikmatnya mendengarkan kicauan burung, gemericik air, tidak menggubris dunia. Nikmat hidupnya. Kuncinya hidup nikmat itu 2, syukur dan sabar. Itu kuncinya hidup. Kalau diberi musibah dia bersabar, diberi kenikmatan dia bersyukur. Niscaya hidupnya akan nikmat. Baik sobat, sekian sedikit bincang-bincang kita, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.